Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk pertemuan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana kita membuat soal dengan menggunakan CPT. Nah, setelah Bapak Ibu aktif ya di akun Bapak Ibu, silahkan dipilih kelas mana yang akan diberikan soal berupa CPT. Contoh misalnya adalah kelas 7 bahasa Arab. Oke, kita masuk di kelas 7 bahasa Arab dengan catatan tentunya terlebih dahulu Bapak Ibu sudah membuat standar kompetensi dan kriteria kelulusan minimal. Nah, kemudian kita cari penilaian tes dengan menggunakan CPT. Oke, ini kita buat soal CPT baru. Perhatikan di sini Bapak Ibu ada beberapa instruksi. Yang pertama kita lihat petunjuk. Nah, ini ada petunjuk yang harus Bapak Ibu pahami. Yang pertama bahwa pengaturan ujian adalah fitur untuk mengatur ujian CPT seperti jenis, waktu, dan sebagainya. Ketika Anda membuat soal ujian CPT dengan jenis penilaian harian atau penilaian akhir semester, maka hasil CPT akan terintegrasi dengan PH atau PS, penilaian harian atau penilaian akhir semester. Yang ketiga, setelah melakukan pengaturan ujian, silahkan buat soal CPT pada menu buat soal. Kemudian untuk pembuatan soal yang mengandung rumus kimia dan matematika, setelah Anda membuat rumus pada editor, silahkan klik pada area editor, kemudian klik enter pada area editor yang berisi rumus agar rumus Anda tersimpan. Yang keempat, import soal adalah fitur untuk melakukan import dan templates yang sudah disediakan. Yang kelima, seluruh soal yang Anda buat akan masuk ke dalam bank soal. Ketika Anda akan melakukan ujian CPT di kelas lain, dengan ujian yang sama, Anda cukup mengambil dari bank soal tanpa harus membuat soal secara berulang. Nah, ini perlu kita pahami terlebih dahulu Bapak Ibu di dalam petunjuk pembuatan soal CPT. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita pilih yang kedua yang pertama, pengaturan ujian. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu atur adalah jenis ujian. Kita pilih apakah itu penilaian harian, penilaian akhir, kuis, atau yang lain. Misalnya kita pilih penilaian harian. Oke, kemudian standar kompetensi, misalnya kita kompetensi 31, 32 tadi dengan catatan Bapak Ibu sudah mengisi KD nama ujian CPT misalnya adalah tadi ulangan harian, KD 3.2. Nah, durasi waktunya bisa diatur 120 atau mungkin 90 menit Tanggal mulai. Nah, kita cari di bulan September, misalnya tanggalnya adalah tanggal 10. Waktunya ditentukan jam berapa kita mulai tesnya, misalnya adalah jam 10. Oke. Kemudian batas akhir, kita buat batas akhirnya, kita tentukan tadi tanggal 10 September tanggal 10 September
Durasi waktunya misalnya jam 10 sampai jam 12.00. Oke ya. Kemudian ada pilihan acak soal. Anda dapat mengatur jenis soal secara acak, tidak diurutkan. Jadi nanti yang akan terbaca siswa, soal masing-masing siswa mungkin akan berbeda karena diacak. Kalau diacak, ya ini diaktifkan. Tapi kalau tidak diacak, ini dimatikan. Oke, saya coba pilih diacak. Ya. Aktifkan ujian. Ketika Anda mengaktifkan ujian, token ujian akan otomatis di-share ke siswa, dan ketika Anda menonaktifkan, siswa tidak dapat mengerjakan ujian ini. Jadi kalau ini kita aktifkan, ya, kita aktifkan semacam ini, maka pada tanggal 10 ya, September jam 10, ini token akan muncul secara otomatis. Ya. Tapi kalau ini dimatikan semacam ini, maka yang terjadi adalah siswa tidak dapat mengerjakan ujian ini. Oke, dan nanti ya pada saat ini Bapak Ibu aktifkan, telah dikerjakan, maka nanti jam 10, tanggal 10 bulan 9 jam 12.00, maka secara otomatis soal akan tertutup. Oke ya. Oke, sekarang kita membuat soal ujian. Ya. Nah, ini bentuknya. Ya. Nomor urut ini adalah nomor urut soal. Ya. Pilihan soalnya apakah akan menggunakan pilihan ganda, salah benar, menjodohkan, atau mungkin jawaban pendek, atau ise. Misalnya kita pilih yang multiple choice, ya. Oke. Nah, ini adalah bidang di dalam pembuatan soalnya. Ya, bidang dalam pembuatan soal. Nah, supaya Bapak Ibu lebih cepat di dalam pengetikan, tidak perlu mengetik. Kalau Bapak Ibu sudah mempunyai soal, misal saya sudah mempunyai soal di sini, ya, bahasa Arab misalnya. Bahasa Arab, saya buka yang bahasa Arab. Nah, ini misalnya saya ketemu bahasa Arab, ya, saya buat soalnya ini, tinggal copy saja, salin, kita masukkan di tadi soal. Nah, paste. Maaf, kenapa ini tidak bisa? Karena perintah untuk mempaste itu adalah Ctrl V. Ya, kita pakai ya, Ctrl V, ya, V. Nah, hasilnya akan demikian. Ya. Tadi di soal ada gambar. Ya, di soal tadi yang saya contohkan tadi, ini ada gambar jam. Oke, itu kita masukkan. Bapak Ibu bisa dipotong dulu, ya. Atau kalau udah punya gambar, nanti langsung di upload. Ya, ini seperti Word Bapak Ibu, ya. Seperti Word, ya. Ya, sama seperti Word. Ini ada link. Nah, ini untuk menyisipkan gambar. Ya, image, dicari upload gambar, choose file. Nah, kita cari gambarnya tadi adalah gambar jam bahasa Arab 1. Kalau sudah di open, oke. Saya ulang, ya. Upload, choose file, cari gambarnya, ya. Cari gambarnya tadi adalah ini, open, ya, send the server, tuh. Nah, ini muncul, ya, sudah muncul di sini. Kalau sudah oke. Nah, ini gambarnya akan muncul di soal Bapak Ibu.
Ya. Kemudian option jawaban. Jawaban A. Nah, jawaban A misalnya ini tadi contoh, ini jawabannya ya, tinggal saya copy paste saja. Copy atau salin. Kemudian dimasukkan di sini jawaban A tadi menggunakan Ctrl V. Oke. Kemudian opsi B. Saya ambil jawabannya ini opsi B. Salin. Saya tempel di sini pakai Ctrl V. Oke. Ya. Kemudian yang option C misalnya ini ya, option C nya saya salin, saya tempel ya, di sini pakai Ctrl V. Dan option yang keempat atau yang D misalnya ini adalah saya salin, saya tempelkan di jawaban D pakai Ctrl V. Selesai satu soal. Kemudian di bawah ini ada kunci, tentukan kuncinya ya, tentukan kuncinya. Kuncinya misalnya adalah B yang betul ya. Kemudian bobot nilainya berapa tergantung dengan jumlah soal Bapak Ibu ya. Misalnya kita buat bobot nilainya adalah 2. Oke ya. Kalau mau menambah soal kedua tinggal tambah soal, berarti ini pertanyaan kedua, nomor urut 2. Tadi jenis soalnya tadi adalah multiple choice ya, pilihan ganda. Ini soalnya saya ambilkan tadi dari contoh tadi, soal yang nomor 2 nih ya, soal yang nomor 2. Salin, masukkan pakai Ctrl V ya, untuk ganti paste. Tadi ada gambarnya juga, silahkan dimasukkan gambarnya. Tadi pakai menggunakan ini ya, image ya. Dicari upload gambar yang sudah disiapkan, choose file, cari di komputer Bapak Ibu ya, yang sudah disiapkan, open ya, set to server, muncul demikian. Kemudian klik OK. Gambar di sini akan muncul demikian ya. Option jawaban A ya. Kita cari ini A ya. Ini jawaban A. Saya copy paste saja. Saya copy paste, salin. Pindahkan di sini dengan menggunakan Ctrl V. Ya, kemudian yang B sama, disalin, pindahkan lagi di beranda tadi ya, pakai Ctrl V ya. Yang poin C, nah ini untuk yang poin C sudah. Sekarang tinggal poin D. Nah, poin D sama, saya copy pastekan ya. Saya copy pastekan, salin ya, kemudian saya pindahkan untuk jawaban opsi D dengan Ctrl V. Nah, kemudian kita atur kuncinya. Misalnya kuncinya adalah C, bobot nilainya tadi adalah 2. Nah, ini ya, kalau mau ditambah lagi untuk soal ketiga, keempat dan seterusnya, Bapak Ibu tinggal tambah soal. Ya, kalau sudah selesai jangan lupa ya, nanti akan disimpan ya, simpan dan tutup. Kalau soalnya akan dihapus, di sini ada pilihan hapus soal, maka soal yang Anda Bapak Ibu buat ini akan terhapus. Oke, kita simpan ya, simpan dan tutup.
Peringatan. Apakah Anda yakin akan menyimpan soal CBT ini? Oke. Ya. Nah, ini muncul ya soal kedua. Ya. Jadi jenis soalnya penilaian harian KD 32 mempunyai bunyi makna dan seterusnya. Ini KD-nya. Nama soalnya adalah CBT penilaian harian ya 1 semester ganjil. Soal ya acak 120 menit. Waktu ya maaf ini tadi yang kedua, yang pertama tadi ya. Ini ada tanggal 10 yang soal pertama, ini ada kebetulan ada 2 soal ini ya. Waktunya sudah ditentukan ya. Nah, ini token otomatis akan muncul ya pada saat Bapak Ibu tadi menyimpan soal, dan token ini akan disampaikan ke siswa pada saat sesuai dengan tanggal yang diatur dari awal tadi Bapak Ibu. Jadi token ini akan muncul sesuai dengan pengaturan tanggal dan waktu. Ya, ini ada aksi ya, ada aksi untuk simulasi ujian, kemudian edit CBT ya, kalau mau diedit hapus, kemudian ini adalah analisis soal ya, dan hasil CBT. Hasil CBT ini muncul pada saat setelah siswa melakukan atau menyelesaikan soal. Jadi di sini nanti ada status ya, berapa siswa yang sudah mengerjakan. Oke, yang perlu diperhatikan lagi Bapak Ibu, di bawah adalah ada keterangan bahwa tombol hasil ujian akan muncul ketika sudah ada siswa yang mengikuti ya, ujian. Kemudian Anda tidak bisa mengubah dan menghapus ujian jika sudah ada siswa yang mengerjakan. Jadi kalau ini sudah ada yang mengerjakan, maka Bapak Ibu tidak bisa melakukan editing atau perubahan data. Ya, kita lihat Bapak Ibu di sini ada cetak Excel, kita klik ya hasil cetak Excelnya. Nanti akan berupa hasil download berupa Excel, hasilnya di bawah. Ya, kita buka. Nah, ini adalah kalau kita buka hasil Excelnya ya. Kemudian ada jenis soalnya, penilaian harian dan seterusnya. Namanya ulangan harian, KD berapa, soalnya jumlah soalnya berapa dengan model acak, waktu ya, tokennya, dan berapa siswa yang sudah mengerjakan. Ya, itu kalau kita buka dengan menggunakan kita unduh dengan cetak Excel seperti ini. Oke Bapak Ibu, sangat mudah kita membuat soal ya. Berikutnya akan saya sampaikan bagaimana kalau menggunakan soal ya yang berbau matematika atau simbol-simbol rumus-rumus IPA. Oke, sekarang kita akan belajar untuk membuat soal dengan menggunakan rumus IPA atau matematika. Diperhatikan Bapak Ibu, petunjuk di sini masih dibaca kembali ya. Poin 4, untuk membuat soal yang mengandung rumus kimia dan matematika gunakan editor. Nah, gunakan editor. Ya, kita coba buat soal. Nomor 1 multiple choice misalnya. Nah, kita akan membuat matematika dengan rumus ya. Kita pakai rumus matematika. Oke, kita pilih insert. Nah, ini muncul match tipe. Jadi misalnya kita akan membuat rumus UN ya sama dengan ya, AR
AR pangkat N-1 misalnya, pangkat N-1. Pangkat dicari di sini ini adalah simbol perpangkatan ya, pangkat ya. N kecil ya, N-1 ya. Jika sudah, silakan Bapak Ibu pilih OK. Nah, hasilnya akan muncul di sini ya. UN sama dengan AR pangkat N-1. Selanjutnya misalnya kita akan membuat rumus yang kedua, misalnya ini contoh ya, contoh lagi yang kedua. Jangan lupa kalau rumus kita pilih yang ini ya, insert a match equation. Oke. Kembali ke sini ya, match type. Misalnya adalah saya membuat rumus Sn ya sama dengan ya pembagian berarti kita cari di sini yang model pembagian. Nah, ini untuk model pembagian ya. Diklik, dipilih yang di atas misalnya adalah A ya, kurung buka 1 dikurang min ya, R pangkat N. Nah, sini R pangkat N berarti pilih lagi yang berpangkatan ya, R pangkat N kurung tutup ya. Kemudian pembaginya adalah 1 min R ya. Kalau ini tidak bisa di atas, di blok ya, di blok, kemudian kita letakkan di atas. Coba. Oke ya. Kalau sudah di OK, lihat hasilnya, saya tekan OK, nanti akan muncul di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini hasil pengetikannya. Sn sama dengan A ya, kali 1 min Rn kuadrat dibagi 1 min R ya, dan seterusnya. Kalau misalnya ada akar, nah Bapak Ibu tinggal memilih di sini. Nah, ini sudah ada rumus matematika kurung kurawal ya, ini dalam kurung plus minus dan seterusnya. Kalau per pembagian misalnya roots ya, berapa akar berapa? Nah, misalnya 99. Ada enggak matematika semacam ini? Oke. Ini ya penulisannya, kita coba kita OK. Nanti hasilnya akan muncul, akan nampak di sini. Hasilnya semacam apa? Nah, ini pengetikannya muncul semacam ini. Ya, demikian juga untuk rumus IPA. Ya, rumus IPA sama dengan menggunakan model semacam ini. Ada lagi mungkin yang kurung kurawal. Oke, saya pakai yang kurung kurawal. Ya, kurung kurawal ya. Berapa? 9,8,7 misalnya. Ada yang kurung kurawal, kemudian pilih OK, nanti hasilnya akan di sini. Oke ya, saya tekan OK. Nah, ini pengetikannya akan di sini. Nah, ini disesuaikan dengan soal yang Bapak Ibu buat. Ya, jadi kesimpulannya adalah untuk pembuatan soal matematika dengan menggunakan rumus, silahkan gunakan editing ya, insert a match equation atau match tipe matematika. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat ya. Terima kasih, sampai ketemu di sesi berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.